Pemirsa, geger produk susu tercemar bakteri, BPOM meminta PT Nestle Indonesia menghentikan sementara distribusi dan importasi produk susu S26 Promil Gold PH Pro 1 dengan nomor batch tertentu. Demi kehati-hatian, masyarakat diminta menghentikan konsumsi produk susu tersebut. Menyusul peringatan Badan Keamanan Pangan Eropa terkait produk susu formula PT Nestle mengandung bakteri berbahaya, BPOM langsung turun tangan. Dari penelusuran data importasi BPOM, susu formula bayi yang diproduksi Nestle Swiss SA di pabrik Conol Vegan Swiss juga diimpor ke Indonesia, yaitu produk S26 Promil Gold PH Pro 1 untuk usia 0 hingga 6 bulan. Namun khusus untuk 2 nomor batch tertentu. Meski dari uji sampel, 2 batch produk tersebut menunjukkan kandungan toksin di bawah ambang batas, namun BPOM tetap meminta agar PT Nestle Indonesia menghentikan distribusi produk terdampak dan memusnahkan stok produk di gudang. Perintah itu berdasarkan kehati-hatian, terlebih produk tersebut dikonsumsi bayi yang merupakan kelompok rentan. Walaupun batch itu setelah dikirim bahkan ada yang didistribusikan sudah, tetapi setelah kita cek memang hasilnya masih di bawah ambang batas yang bisa menyebabkan masalah. Iya kan? 0,02. Nah, dengan rendahnya itu maka kita untuk kehati-hatian Badan POM sudah meminta supaya produk tersebut spesifik yang untuk 0 sampai 6 bulan itu ditarik. Sebelumnya, Badan Keamanan Pangan Eropa dan Otoritas Keamanan Pangan Internasional merilis peringatan potensi cemaran toksin sereulit pada bahan baku yang digunakan dalam produk susu Nestle yang diproduksi di pabrik Swiss. Toksin sereulit adalah bakteri Bacillus cereus yang bersifat tahan panas dan tidak mati meski sudah diseduh air panas dan mendidih. Bakteri ini bisa mengakibatkan diare, muntah hingga hilang kesadaran hanya dalam waktu 30 menit hingga 6 jam setelah konsumsi. PT Nestle telah melakukan penarikan atau recall produk susu secara global di 49 negara, yaitu di Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sementara dalam siaran pers, PT Nestle Indonesia menegaskan seluruh produk susu yang diproduksi di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Seluruh produk impor yang dijual telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu serta melalui pengujian komprehensif. Namun sejalan dengan perintah BPOM, Nestle menyatakan telah menghentikan sementara distribusi dan impor produk terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR RI mulai bahas pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. RUU tersebut dibahas Komisi 3 dengan Badan Keahlian DPR RI. Kita sepakati untuk... Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Sari Yuliati, membuka rapat pembahasan RUU pembentukan RUU Perampasan Aset dengan Badan Keahlian DPR RI Kamis siang. Dalam RDP ini, DPR dan Badan Keahlian DPR RI membahas mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Salah satu yang dibahas adalah peluang rampas aset tanpa putusan pidana. Terima kasih pimpinan. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi definisi ini menunjukkan selama ini ada banyak definisi tentang perampasan aset dari berbagai studi literatur, partisipasi publik dan berbagai kajian kami, maka definisi yang kita lakukan adalah semua dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kita ke Sumatera, pemirsa, menggunakan rakit Gubernur Aceh Muzakir Manaf sambangi lokasi pengungsi korban bencana di Aceh Utara. Sementara itu dalam peringatan Malam Isra Miraj di Kecamatan Ulum, Bupati Pidi Jaya mengajak masyarakat tumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjambangi lokasi pengungsi korban banjir dan tanah longsor di Desa Risa Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Gubernur menggunakan rakit karena jembatan penghubung yang rusak belum diperbaiki. Kehadiran gubernur di pengungsian disambut warga. Gubernur Aceh meninjau tenda yang kini ditempati 27 kepala keluarga karena rumah mereka hilang tersapu banjir. Gubernur Aceh juga turut memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi serta uang tunai untuk anak-anak.
Jadi airnya datang sekitar pukul 4:30 pagi. Kami berada di rumah, sudah terjaga. Dan kami keluar sekitar pukul 5:15. Saya hanyut sekitar 100 meter di belakang masjid. Sedangkan istri dan anak saya yang kecil sekitar 200 meter di bawah air. Kalau rumah sudah hanyut semua. Hanyut semua. Tempat rumah sudah jadi sungai. Sudah jadi sungai. Alhamdulillah kami gembira karena sudah dijenguk oleh pimpinan daerah kami. Sementara itu, Bupati PD Jaya Sibral Malasyi menghadiri peringatan malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah di Kecamatan Ulim. Peringatan Isra Mi'raj kali ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan, mengingat Kabupaten PD Jaya menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dalam sambutannya, Bupati Malasyi mengajak masyarakat menjadikan momentum Isra Mi'raj sebagai sarana memperkuat keimanan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Dari Aceh Utara dan PD Jaya Aceh, Syukri Syarifuddin dan Jamal, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memulai penanaman perdana padi di Desa Pinto Makur, Muara Batu, Aceh Utara pasca banjir bandang akhir 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut total kerusakan lahan sawah akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 98.002 hektar. Aceh menjadi wilayah terdampak terluas dengan 54.233 hektar di 21 kabupaten kota. Sumatera Utara mengalami kerusakan seluas 37.318 hektar di 15 kabupaten kota, sedangkan Sumatera Barat tercatat 6.451 hektar di 14 kabupaten kota. Yang rusak berat tadi konvensional Aceh saja itu 5-10%, nggak terlalu besar. Dan sekarang sudah produksi kembali. Nanti kita lihat situasinya. Yang jelas fokus hari ini supaya berproduksi cepat dengan sedang kita selesaikan itu 90%. Tembus hutan, medan berlumpur dan tebing yang curam, polisi salurkan logistik ke desa Sikundo, Aceh Barat, Aceh yang terisolir akibat bencana banjir bandang. Puluhan personil dari Polda Aceh dan Polres Aceh Barat menembus ke desa Sikundo, Kecamatan Pantai Jeremen yang terisolir menggunakan motor trail dan berjalan kaki sejauh 5 km. Para personil harus melewati jalur yang ekstrim selama 4 jam demi mengantarkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir bandang. Selain akses jalan melewati tebing dan lereng bukit yang curam, petugas juga harus melewati aliran sungai dengan menaiki perahu milik warga setempat. Para personil akhirnya tiba dan langsung menyalurkan bantuan berupa bahan pangan dan sembako kepada warga yang terisolasi akibat banjir dan longsor. Terima kasih banyak yang telah memberi bantuan kepada kami masyarakat Kampung Sikundo. Semoga kami mendapat manfaat yang sangat banyak untuk kami. Kita kirim 40 paket yang terdiri dari pangan berupa beras, kemudian minyak goreng, sarden, mie instan, autan, kemudian biskuit, kemudian selimut, untuk sandangnya selimut, sarung, baju laki-laki dan perempuan, serta makanan cepat saji. Polisi memastikan upaya distribusi bantuan akan terus dilakukan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Hafsah, iNews melaporkan.